Soalnya lupa sekali minta dengan Kak Ros tuh yang betulkan kulkas ya. Nah, lupa juga ngasih nomornya katanya. Telepon di Aldi kan bagus. Dikasihkan. Gejala awalnya gimana Bu? Kalau dinyalakan hidup, langsung mati gitu ya? Ada enggak 1 detik gitu hidupnya? Ada. Oh, langsung mati gitu ya? Habis itu kan diamkan lah agak 3 hari kan. Coba lagi kan. Habis dicoba hidup, nyuci. Sampai 3 kali nyucinya kan. Habis itu enggak nyuci lagi. Kali besok rusaknya lagi mau nyuci. Dihidupkan lalu enggak hidup-hidup. Udah mati total berarti. Enggak pengaruh itu kan dulunya kan enggak ada air nih kan. Enggak ada air jadi mau nyuci pakai angkut dengan ember kan ini kan metik kan ya. Betul. Yang digital. Habis itu tutup matikan nanti mau isi lagi gitu enggak pengaruh ke situ kan dia ya? Enggak sih, enggak ngaruh. Memang ini modulnya bermasalah. Tadi ada hidup bentar. Adakah? Hidup lalu mati, tapi nggak sampai bunyi. Oh gitulah dia. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Tempat keluarga. Iya, ditulis baru dalam sekitar 2018. HP-nya kali ya. Oke dulur, kita coba analisa dulu sebelum kita eksekusi. Siapa tahu ketemu penyakitnya. Umumnya kalau rusak mati total seperti ini di bagian PSO nya, karena di sini nggak ada trafo besi. Di sini yang ada ini ya, trafo switching ya, PSO switching. Ini mungkin tegangan 220 voltnya. Kita ukur nanti tegangan di sini. Nah, ini tegangan outnya mungkin ya. Ya, ini blok PSO nya. Nanti blok PSO nya kita cabut. Sudah nampak jelas di sini terpisah, terpotong blok PSO nya. Cuma ini tegangannya kayaknya CT. Kalau nggak CT ada tegangan tinggi dan tegangan rendah, 12 volt, 5 volt mungkin begitu. Cuma kita nggak tahu yang mana yang 5 volt, yang mana yang 12 volt. Outputnya kita nggak tahu berapa volt. Kita cabut dulu. Ini jika dikasih tegangan, misalkan kita tahu tegangannya, kemungkinan ini hidup, karena tadi sempat hidup menyala sebentar lalu mati. Mungkin bagian elko yang bermasalah, tapi nggak ada yang hamil. Mungkin di bagian IC PWM nya yang sudah rusak. Sebelum kita eksekusi, kita belah dulu. Kita tes di luar, atau kita coba nyalakan lagi tanpa beban. Nanti kita ukur tegangan di sini. Aduh, saya kelupaan tidak membawa multitester lur. Walah. Ini tang ampere udah rusak. Oke, kemungkinan saya hanya membuka ini. Yang pertama buka ini. Di sini saya foto, takut lupa. Mungkin kalau lupa mungkin nggak cocok. Nggak apa-apa, kita cabut semua, nggak akan lupa. Oke, ini tegangan apa ini ya?
Oh ini untuk menghidupkan ini kabel ini. Saya lupa nggak bawa alat, Bu. Alat itu apa untuk ngeceknya. Ya. Jadi saya bongkar ininya, modul ini saya bawa ke rumah, servis di rumah. Ini kerusakan ada di bagian power supply-nya, Bu. Oke dulur, sudah kita bongkar ya power supply-nya. Di sini alhamdulillah sudah ada apa ya, nama ini outputnya, tegangannya 5 volt 0,1 ampere dengan 12 volt 0,4 ampere. Jadi tegangannya ini ada dua, satu 5 voltnya dan satu 12 volt ya, seperti itu. Ini ganti pakai power supply DVD mungkin bisa nih. Ntar saya cari datasetnya dulu, power supply DVD. Daripada kita benerin ini gagal power supply DVD, mungkin bisa, mungkin lah, cuma kemungkinan besar nggak muat di sini ya, karena nggak sama. Sebelum kita coba pakai modul lain, kita coba oprak-aprik ini dulu, siapa tahu ketemu penyakitnya, siapa tahu hanya sebuah elko atau optokoplernya. Kita cek dulu, karena umumnya kerusakan power supply ini jika rusak mati total, kalau nggak di PWM nya atau yang di sekundernya, primer atau sekundernya itu. Cuma masalahnya kalau udah rusak di bagian primer, kalau mencari IC nya susah sekali, mending kita ganti modul satu set aja lur. Yang penting outputnya sama 5 volt dengan 12 volt, pasti bisa menyala. Jika di bagian sini tidak ada masalah, jika bagian sini catatan, jika bagian sini tidak ada masalah. Oke, kita coba ini, nyalakan ini tanpa modul, apakah tegangannya bisa hadir sesuai di sini 5 volt dengan 12 volt. Kita cari kabel dulu. Oke lor, kita mau coba ini dulu. Ini modul ini kita coba perbaiki, kita coba ganti, kita coba cek tegangan dulu seperti apa. Kita ambil ini kabel ini hanya untuk menyalakan ini. Nggak cocok lur. Oke lur, kita coba ukur tegangannya dulu. Saya tes ke 5 volt dulu. Coba kita colok, timbul berapa volt, apakah 0 volt. Coba kita colok. Nggak ada reaksi, mungkin kabel ini. Ntar kita coba ukur tegangan di elko besar yang ini, yang 300 voltnya apakah hadir. Saya khawatir kabel ini belum connect karena soketnya kurang cocok kayaknya. Coba kita ukur tegangan ini dulu, elko besar. Kita coba ukur tegangan ini.
primernya apakah hadir 300 volt di elko nya. Kita cek di elko besar hadir ya 300 volt ya. Terus melangkah lagi ke 12 voltnya, tidak ada hadir tegangan sama sekali, 5 volt maupun 12 voltnya tidak ada. Oke, kita cabut lagi, ukur lagi bagian sini, khawatir nanti ada nyimpan tegangan, kita juga yang kena sengat. Nah, ini dia. Oke, sudah habis. Kita coba intip IC nya, kita cabut, kodenya berapa. Dulur, kita lanjut lagi dulur. Kita memodifikasi untuk mengetahui ini bisa hidup atau tidaknya, karena cari IC PWM nya ini tidak ada di kota kita sekitar. Kalau di online ada. Nah, ini nanti belakangan saya coba kasih tegangan sesuai nameplate yang ada di sini, 5 volt plus 12 volt. Ini modul power supply DVD yang universal, ada 5 volt dengan 12 volt minus dan 12 volt plus. Kita pakai yang plus semuanya, minus enggak pakai. Coba kita colok. Oke, coba kita nyalakan. Bisa menyala lur, cuma lampunya kelap-kelip. Nah, kayak tegangan naik turun gitu, kurang ampere gitu. Kemungkinan besar sih nggak cocok ini. Coba kita ukur tegangannya dulu lur, apakah memang naik turun tegangan 12 voltnya. Susah sekali lur, 12 volt di sini lur, 12 voltnya di sebelah kanan. Oh iya lur, 12 volt nggak sampai lur, hanya terdetek 9 volt, nggak sampai, malah 8 volt. Berarti memang ini kurang bagus lur. Berarti tinggal kita cari cari power supply yang ampernya lebih besar, karena ini mungkin untuk menyalakan relaynya ini yang kuat, makan wattnya lur. Jadi ini nggak bisa gagal, sudah dibeli namun tidak bisa dikembalikan, nggak apa-apa, hanya buat belajar tanpa menyesali. Kita mau coba modifikasi ini pakai gacun STR, dirubah ininya, jalur PWM nya. Kita coba pakai gacun 5 kabel, gimana hasilnya. Nanti kalau memang hasilnya kurang awet, nanti kita pesan IC yang ini, IC PWM yang ini, kita simpan kodenya. Nanti suatu saat nanti misalkan mati, saya garansikan 5 bulan paling tidak, 5 bulan kelamaan ya, paling lama 3 bulan, dengan harga yang lumayan fantastis. Oke lur, yang IC ini karena di sini nggak ada jual, sementara saya simpan dulu IC ini. Khawatir nanti jika sudah kita kembalikan ke orangnya, keadaan posisi menyala, kita modifikasi ini tidak awet, kita nanti belikan IC ini. Semoga nanti setelah pasang IC ini, misalkan itu tidak awet, pakai kode aslinya bisa lebih awet.
Cuma pengalaman gacun ini kalau tidak sesuai spek yang dipakai maka ini cepat rusak, panas gitu. Tapi kalau hanya untuk menyalakan relay, sebuah relay yang ini kemungkinan tidak tidak cepat rusak ya, karena ini kecil wattnya lur. Kita nyalakan lagi. Ini tegangannya tanpa beban 12,58, hampir mendekati 13 lur. Kita nyalakan, turunnya berapa tadi, kita perhatikan 5 voltnya juga apakah turun. 5 volt tidak turun, hanya yang turun 12 voltnya, masih aman, tidak kelap-kelip. Oke lur, kita bongkar, kita rapikan ke sini. Nanti STR-nya kita selipkan di mana gitu, yang penting tidak terlalu nampak. Ini sudah fix, udah bener nih, udah bisa hidup. Masalah tidak rapi kabel nanti kita tutup. Oke, kita rapikan, saya bongkar dulu ini, kita rapikan dan pasang ke rumah orangnya. Gimana hasilnya dan ketahanannya berapa tahun. Oh, penampakannya sempurna sekali lur, tidak berantakan. Cukup diselipkan kayak gini aja lur. Cuma ini masih goyang karena ini lagi testing, enggak saya permanen. Mau tes dulu di sana apakah semuanya berjalan dengan normal, dari drain, spin, terus apa lagi ya, ya pokoknya semuanya sampai betul-betul normal. Apalagi lur, ini tinggal jumper kabelnya di sana, ini ke sini, ini kabel jack AC nya. Cuma kita tes dulu di sana, jika normal nanti kita langsung lem. Mungkin nanti saya lem pakai silikon ya, pakai silikon. Cuma risikonya silikon jika nanti rusak lagi, tidak awet, susah bongkarnya, kemungkinan besar tidak akan saya permanenkan, biarkan kayak gini aja. Cuma risikonya kalau ada air masuk ya itu dia. Ini kan sudah anti air gitu lur, dikasih silikon ini silikon apa nggak tahu ya. Oke lur, kita coba berangkat ke rumahnya, kita pasang. Udah apa ya? Gak ada orang gitu. Harian tak megang HP.
Bu, Ya, ini bautnya banyak berkurangan nih. Kemana aja kemarin bongkar ya? bautnya. Ya memang dari kita yang bongkar awalnya memang banyak kurang. Jadi ada kurang 3 baut. Coba colok, mana colok listriknya? Nah, colokannya tuh, Dek. Mana? Abang kemarin yang buka dari Bang. Aduh. Ntar. Ah, gitu kan dulu. Biasanya siapa tempat nanti tuh kayu. Ya, Larissa. Dapat, kita coba lagi. Ini Kak. Tolong sini, Dek. Pakai mesin gak di belakang airnya, Bu? Enggak. Oh, enggak ya. Kita tunggu sampai penuh ya, sampai setengah. Atau diisi pakai ember aja kali ya? Boleh? Biar nggak kelamaan. Biar enggak lama-lama. Pengaruhnya kan kalau kita bantu dengan air ini kali ya, terus Udah. Nah, udah tuh. Udah pas. Udah bisa giling deh. Jadi udah normal lah. itu masih netes, biasanya nggak netes ya airnya. Ini kan? Masa kalau mutar kan, dia nggak netes. Kecuali dia ngalir airnya. Berarti pakennya udah udah bocor. Paken belakangnya. Karena ada pakennya di belakang. Atau nggak ada keran untuk matikannya kah? Nggak ada. Kok terdorong kan? Melekat karena ini kali. Oh, apanya Kak? Pakai Keran untuk matikan airnya yang ini biar enggak masuk. Bisa sih diganti, cuma beli ini mahal juga nih. Udah benerin ini udah berapa itu, biarkan aja gitu. berapa lah ini yang kosnya Bang? Yang perbaikin ini yang sesuai yang kita kemarin yang WA itu habis 500 kan. Terus ini nggak usah, nanti terlalu mahal juga, biarkan aja dulu ini. Iya. Lama juga kan ini. Apanya? Apa nggak rusak gitu Bang ketahanannya? Nah, nanti dikasih info aja, saya garansi 3 bulan. Kira-kira 3 bulan. Sebenarnya dari spare part beli alat nggak ada garansi, cuma saya aja tanggung jawab gitu. Kasih garansi 3 bulan gitu. Biasanya kan garansi kasih panjang lah 3 bulan. Iya, iya. Kurang untuk langganan. Iya. Ngopi Kak, ngeteh nih. Oh, ngopi boleh? Oh, boleh. Berarti udah normal. Coba apa lagi ya, buang air lagi. Oh, jadi tinggi-tinggi itu nak ngaruh dah ya? Enggak ngaruh, enggak apa-apa. Ya, takutnya ngaruh gitu kan. Coba sekarang. Kakak, jeda dulu baru buang air. Oh, jeda dulu kan? Baru. Oh
Oh gitu. Ya, buang air baru nanti spin. Oh ya ya ya. Oh gini dia kali ya. Sama. Oh tadi saya pilih hanya cuci aja, bukan yang auto. Bukan yang auto. Coba kita langsung ke situ aja. Airnya ngalir enggak airnya? Oh, udah sip.